Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Radio Malam yang dimuliakan Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas dan buah anggur. Pada suatu hari, hakim di istana telah wafat karena suatu penyakit. Raja menyuruh orang yang dikenalnya menjadi hakim baru di istana. Semua orang mengira hakim tersebut akan kejam dan bengis kepada para rakyat. Tak lama kemudian, hakim baru datang ke istana. Beberapa rakyat yang melihat hal tersebut pun datang ke istana dengan membawakan buah sebagai tanda selamat. Hakim bertanya kepada seluruh rakyat yang datang, "Di mana Abu Nawas?" "Kami tidak tahu, Tuan Hakim," jawab salah satu rakyat. Kemudian, setelah selesai dari istana, beberapa orang memberitahu Abu Nawas mengenai hakim baru. Setelah mengetahui hal tersebut, Abu Nawas pergi ke istana dengan membawa buah-buahan di atas nampan. Sayangnya, ketika di jalan semua buahnya jatuh menggelinding. Abu Nawas berusaha mengambil semua buah-buahannya. Karena cukup kesal dan lelah, Abu Nawas memakan semua buah-buahan hingga tersisa satu butir buah. Satu butir buah tersebut dibawanya ke istana. Dan hakim baru yang melihat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Kemudian Abu Nawas mempersembahkan satu butir buah yang dia bawa. Dengan hal itu, ternyata hakim malah senang. "Meskipun hadiahmu sederhana, kamu berhak menerima hadiah yang besar dariku," ucap hakim. Hakim kemudian meminta prajurit untuk memberikan satu kantong uang yang banyak. Abu Nawas senang dengan pemberian hakim baru. Kemudian dia kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan semuanya kepada istrinya. Setelah diberitahu, istrinya menyarankan Abu Nawas untuk memberikan buah yang lebih banyak lagi kepada hakim agar mendapatkan uang yang banyak. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa buah nanas di keranjang yang telah dia persiapkan. Saat di jalan, Abu Nawas bertemu dengan temannya. "Kamu mau kemana, Abu Nawas?" tanya temannya. "Aku mau ke istana bertemu dengan Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Apakah nanas yang kau bawa itu untuk Tuan Hakim?" tanya temannya. "Ya, tentu," kata Abu Nawas. Teman Abu Nawas menyarankan dia untuk memberikan buah anggur saja agar lebih pantas diterima oleh hakim baru. Abu Nawas setuju dengan saran temannya. Kemudian dia pergi ke pasar untuk membeli anggur terbaik di sana. Akhirnya sampailah Abu Nawas ke istana dan hakim baru menyambutnya dengan hangat. Setelah mengetahui buah yang dibawa Abu Nawas, hakim sangatlah marah. "Kamu tahu kan saya paling benci dengan buah anggur," ucapnya penuh dengan emosi. Kemudian hakim meminta prajurit untuk melempari buah anggur ke Abu Nawas. Ketika dilempari buah anggur, Abu Nawas malah berkata, "Alhamdulillah." Mendengar ucapan Abu Nawas berkali-kali, hakim merasa heran. Kemudian dia bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kenapa kamu terus mengucapkan Alhamdulillah ketika dilempari buah anggur?" tanya hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya aku ingin membawa satu keranjang buah nanas untuk Tuan Hakim. Untungnya ada temanku yang menyarankan untuk membawa buah anggur saja. Bayangin coba kalau buah nanas yang dilemparkan bisa benjol kepala saya," jawab Abu Nawas cengengesan. Mendengar jawaban Abu Nawas, hakim terpingkal-pingkal mendengarnya. Kemudian dia diperbolehkan kembali pulang ke rumah. Abu Nawas menyuruh raja mencari telur unta. Humor Abu Nawas kali ini bermula dari baginda raja merasakan sakit di seluruh tubuh. Buat berjalan saja terasa sangat berat, sampai akhirnya dia memanggil tabib istana untuk mengobatinya.
Tapi ternyata hasilnya nihil. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tidak bisa mengobati, akhirnya Baginda Raja membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Hei Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata raja. "Benar Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Apa kau bisa mengobati penyakitku ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan mencobanya Baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lainnya," ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta Baginda Raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda Raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada Baginda Raja untuk meramu resep obat terbaik. Di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja Abu Nawas bukan tabib, sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan sang kakek, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukannya. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja. Esok harinya Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat untukku?" tanya Baginda Raja. "Maaf Baginda Raja, kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Baginda Raja hanya telur onta. Baginda Raja harus cari telur itu sendiri, karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. "Kalau itu yang kau sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya," jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga Baginda Raja mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi mereka tidak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tidak menemukan satupun penjual telur unta, Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda Raja merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan. Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita. Keesokan paginya Baginda Raja tampak segar bugar, dan anehnya sakit yang dideritanya pun hilang. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tidak lama kemudian Abu Nawas datang. "Bagaimana Baginda Raja? Apakah telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Rupanya engkau telah mempermainkanku ya," ucap Baginda Raja dengan nada marah. "Apa yang Baginda maksud?" ujar Abu Nawas. "Engkau menyuruhku mencari telur unta.
Padahal unta tidak bertelur, tetapi beranak, terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek, sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja, supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. Benar, apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas. Jawab Baginda Raja yang tidak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. Bahkan, aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali, lanjutnya. Kalau begitu betul jika ada pepatah yang mengatakan tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan, sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas dan 6 ekor lembu. Suatu hari Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Raja ingin menguji Abu Nawas lagi. Ketika Abu Nawas sampai di hadapan Raja, Baginda Raja bertitah, "Hei Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai bicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu 1 minggu? Dan kalau gagal, aku akan menghukummu." "Baiklah Tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah Tuan," jawab Abu Nawas. Semua orang dalam istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas kemudian memohon diri untuk pulang ke rumah. Sampainya di rumah, ia duduk berdiam dan merenungkan keinginan raja. Abu Nawas cukup lama berada di dalam rumah dan tidak kunjung keluar. Seminggu setelahnya ia baru keluar. Hari itu adalah batas akhir dari tugas yang diberikan oleh raja. Abu Nawas kemudian menuju kerumunan. Tanya Abu Nawas. Bagi orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tapi orang yang menjawab salah akan dia tahan. Rupanya tidak ada satu orang pun yang menjawab dengan benar. Abu Nawas pun marah kepada mereka. "Begitu saja kok tidak bisa menjawab? Kalau begitu, mari kita menghadap raja untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya," ujar Abu Nawas. Keesokan harinya, istana dipenuhi oleh warga yang ingin menonton kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan raja, ia pun mengaturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Raja berkata, "Hei Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Abu Nawas kemudian menunjuk 6 orang yang dibawanya sambil berkata, "Inilah mereka Tuanku Syah Alam." "Hei Abu Nawas, apa yang engkau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya Tuanku Syah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang." Raja kemudian bertanya, dan ke-6 orang tersebut memiliki jawaban yang berbeda-beda. Maka Abu Nawas kembali berujar, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusing mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku." Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Kemudian raja memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas memantati raja. Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. "Nah, ini dia Abu Nawas datang," kata salah satu seorang dari mereka.
"Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap raja. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah," kata Abu Nawas menantang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja. Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu pelecehan yang amat berat. Siapa saja yang melakukan pasti akan dipancung," kata Abu Nawas memberitahu. "Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya?" tanya temannya yang lain. "Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya?" Abu Nawas balik bertanya. "100 keping uang emas. Selain itu, Baginda harus tertawa pada saat engkau pantati," tantang mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati Baginda Raja dan membuat Baginda Raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depannya, Baginda Raja mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran Baginda Raja menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda Raja bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" tanya Raja. "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu, hei Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet dimanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan.
Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri, kemudian menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum dan mereka harus rela melepas 100 keping emas untuk Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dikabarkan mati. Setelah kejadian Abu Nawas menjual Baginda Raja menjadi budak, Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana, karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun ar-Rasyid menjadi budak." "Apa?" tanya sang istri. "Raja ku jadikan budak. Kenapa kau lakukan itu, suamiku?" "Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu." "Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun ar-Rasyid kepadaku?" "Pasti kau akan dihukum berat." "Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan." Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah itu Abu Nawas berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa ini?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati." "Hah? Abu Nawas mati?" "Iya." Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda yang mendengar kabar tersebut pun terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pegawai dan seorang tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba Abu Nawas memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya, dunia akhirat, di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda, kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyat di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun ar-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur!" Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan, dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda gemeter juga. Kau
Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi? Tanya Baginda dengan gemetar. Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku. Jadi kau masih hidup? Iya Baginda. Segar bugar. Buktinya, ini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang. Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas? Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku. Tidak mungkin Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri. Dasar pelit, Baginda menggerutu kecewa.